Anda masih menyaksikan Breaking News Kompas TV terkait dengan sidang putusan dari Dewas KPK terhadap Firly Bahuri. Setelah pekan lalu mangkir, hari ini polisi kembali memeriksa Ketua Nonaktif KPK, Firly Bahuri. Firly diperiksa sebagai tersangka dugaan pemerasan terhadap mantan Mentan Syahrul Yassin Limpo. Kedatangan Firly ke gedung Bareskrim Polri luput dari pantauan awak media yang telah menunggu kedatangannya sejak pagi. Firly diduga masuk ke dalam gedung Bareskrim tidak melalui pintu tamu yang umum digunakan. Sebelumnya Firly tidak memenuhi panggilan pemeriksaan Bareskrim pada pekan lalu. Ketua Nonaktif KPK kini berstatus sebagai tersangka atas kasus dugaan pemerasan terhadap Syahrul Yassin Limpo. Menurut penasihat hukumnya, Firly akan mengklarifikasi sejumlah hal yang kurang seperti aset yang tidak dilaporkannya di Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara atau LHKPN. Saat ini kami telah terhubung dengan jurnalis Kompas TV Dian Silitonga yang saat ini berada di gedung KPK Jakarta. Dian, seperti apa tadi penjelasan dari Dewas KPK pasca membacakan putusan terhadap Firly Bahuri yang dinyatakan bahwa melanggar berat kode etik dari Dewas KPK? Dian, bisa mendengar suara saya? Dian? Juno, Juno, informasinya pagi tadi Firly Bahuri ini sudah tiba di Bareskrim Mabes Polri tentu saja untuk menjalani pemeriksaan sebagai tersangka untuk ketiga kalinya. Karena seperti yang kita tahu, Firly sudah diperiksa sebagai tersangka 3 kali, pertama 1 Desember, kedua 6 Desember, dan ketiga hari ini. Nah, tadi sudah Anda sampaikan juga bahwa pemeriksaan Firly hari ini di Bareskrim Mabes Polri untuk menjelaskan terkait dengan seluruh kepemilikan harta bendanya. Dan termasuk juga kepemilikan harta benda istri, anak, dan juga keluarga. Karena memang selama proses penyidikan, penyidik kemudian menemukan fakta bahwa ada aset atau harta benda lain Firly yang tidak dilaporkan di LHKPN. Tadi kuasa hukumnya menyatakan bahwa Firly hari ini siap untuk menjelaskan keterangan yang diperlukan. Artinya bersedia untuk bersikap kooperatif, sehingga tadi kuasa hukum Firly juga optimistis bahwa hari ini Firly tidak ditahan. Tapi kita akan lihat nanti apa langkah yang akan dilakukan penyidik terhadap Firly Bahuri. Tapi kalau kita mencermati beberapa hal, Juno, seperti misalnya ada sejumlah alasan-alasan objektif dan juga subjektif yang dinilai menjadi dasar bagi penyidik untuk bisa langsung menahan Firly Bahuri usai menjalani pemeriksaan hari ini. Misalnya alasan objektif adalah berkas perkara Firly Bahuri dinilai sudah lengkap, kemudian juga sudah cukup alat bukti. Kemudian kalau melihat dari ancaman pidana terhadap Firly yang menggunakan pasal-pasal berlapis seperti pasal gratifikasi, kemudian pasal suap, dan juga pasal pemerasan, maka hukuman maksimalnya adalah penjara seumur hidup. Artinya secara objektif ancaman hukuman di atas 5 tahun ini bisa langsung dilakukan penahanan. Kemudian secara subjektif, melihat tingkah pola Firly Bahuri selama proses penyidikan yang beberapa kali mangkir, maka penyidik juga dinilai bisa langsung melakukan penahanan terhadap Firly. Kita akan cermati nanti pukul berapa Firly selesai diperiksa dan kemudian apakah Firly akan langsung ditahan atau tidak. Juno. Baik, hingga saat ini seperti apa juga dari penyidik telah memeriksa Firly Bahuri yang informasinya bahwa telah berada di Bareskrim Polri sejak pukul 10 tadi dan melewati pintu belakang dan juga tidak diketahui oleh para awak media. Ya, seperti itu memang, Juno, kondisinya. Disampaikan bahwa Firly sudah tiba di Bareskrim Mabes Polri sekitar pukul 9.30 pagi. Tapi awak media atau kami, wartawan yang menunggu di lobi tengah Bareskrim Polri ini tidak melihat kedatangan Firly Bahuri. Artinya memang Firly melewati pintu lain. Nah, kalau sesuai dengan jadwal, harusnya Firly sudah mulai diperiksa sejak pukul 10 pagi tadi. Artinya sudah hampir 3 jam
Firly menjalani pemeriksaan. Nah, kalau sesuai yang disampaikan oleh penyidik, keterangan Firly hari ini diperlukan untuk menjelaskan tadi sudah saya sampaikan terkait dengan harta benda dan juga aset yang memang diduga tidak dilaporkan dalam LHKPN. Hal itu juga tadi sudah diakui oleh kuasa hukum dari Firly Bahuri bahwa benar ada aset milik Firly yang memang belum dimasukkan dalam LHKPN. Alasannya adalah karena masih dalam proses jual beli dan juga masih terkendala undang-undang. Nah, kita akan pantau bersama aset apa yang dimaksud, apakah betul satu unit apartemen yang beberapa waktu lalu juga sudah digeledah KPK atau mungkin ada aset lain. Karena dari informasi yang kami terima, aset dan harta benda yang dipermasalahkan oleh penyidik Polda Metro Jaya adalah aset milik Firly dalam kurun waktu 2021 hingga 2022. Kita nantikan perkembangannya seperti apa, Juno, apakah nanti ketika Firly selesai diperiksa akan melewati pintu yang memang biasa dilewati oleh para tamu atau akses umum yang saat ini sedang dijaga oleh wartawan, yakni di lobi tengah Bareskrim Mabes Polri. Baik, kita nantikan bagaimana pemeriksaan terhadap Ketua Nonaktif KPK Firly Bahuri dan apakah juga akhirnya pihak dari kepolisian akan menahan Firly Bahuri atas kasus dugaan pemerasan terhadap Syahrul Yassin Limpo. Terima kasih rekan Dian Silitonga dari Bareskrim Mabes Polri.